Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Mas Rudai untuk lihat progres pembangunannya Pak Serpong di tanggal 4 Januari 2026. Selamat tahun baru untuk teman-teman semua yang lagi liburan ya. Besok udah kembali ke aktivitas normal, anak sekolah juga udah mulai bersekolah lagi ya, libur panjangnya telah usai. Sekarang kita berada di area sekitar danau di distrik Park Reflection. Nanti di sini kayaknya akan dirapihin ya area di sekitar danau karena kelihatannya dari tumpukan tanah udah mulai banyak ditumpukin di sekitaran danau ini ya. Harapannya bisa jadi tempat fasilitas umum yang bisa diakses seluruh warga Pak Serpong tentunya. Di seberang sini juga lagi dirapi-rapihin ya, masih belum tahu untuk apa lebih tepatnya ya. Tapi di area ini tanahnya udah mulai di cut and fill area juga ya. Lalu di belakangnya sini ketemu jalan Waterfront Drive di sekitaran sungai atau kali Cisabi. Di seberangnya sini juga lahannya udah mulai di cut and fill area juga. Saya juga masih belum tahu lahannya akan dijadikan apa ya. Kita lanjut menyusuri jalanan Waterfront Drive, ketemu di sebelah kiri Cluster XYZ Cove teman-teman. Untuk kali ini pembangunan udah dimulai ya. Lebih awal sepertinya pembangunan dari para pekerja. Karena mungkin target untuk handover mulai di April 2026 ya. Untuk tahap 2 yang ada di area Pak Serpong nih, terutama di cluster XYZ Cove-nya ini. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan juga ekskavator lagi ngerapihin jalanan cluster ya. Jadi ada tanah yang kelebihan ataupun ada bekas puing-puing, sisa pembangunan udah mulai dirapi-rapihin tuh. Lalu kita tengok lagi ke area XYZ Cove dengan sudut yang berbeda. Tampak seperti ini ya di cluster XYZ Cove tahap 2-nya udah mulai banyak juga yang dirapi-rapihin dari depan klasternya ataupun depan unitnya maksudnya. Untuk genteng beton Cisangkan kelihatannya udah hampir seluruh unit yang ada di XYZ Cove tahap 2 ini dipasang. Lalu di area depan ada seperti bak kontrol ya, yang beton cor gitu yang ditanam yang bentuknya bulat. Itu bukan septic tank ya, itu untuk bak kontrolnya. Jadi mungkin nanti area air kotor ataupun air bersih akan ada di sekitar situ untuk pipa-pipanya. Lalu setelah lihat progres dari XYZ Cove yang cukup signifikan ya minggu ini perbedaannya karena udah mulai dirapi-rapihin. Sekarang kita lihat di area WTP. Area WTP juga udah mulai dicor, dinding betonnya juga udah mulai ditinggiin. Area ini bakal jadi area WTP yang besar banget kelihatannya. Karena saat video ini direcord udah mulai kelihatan bentuk WTP-nya seperti ini ya. Jadi itu akan jadi sentral WTP-nya area Pak Serpong teman-teman. Lalu dilanjut ke cluster XYZ Flow-nya. Di cluster XYZ Flow ini udah rapih banget. Udah mulai serah terima secara bertahap ya. Jadi kalau teman-teman masih nanyain kapan nih cluster XYZ Flow serah terima, jawabannya udah mulai serah terima secara bertahap tapi belum menyeluruh nih. Jadi teman-teman tungguin aja jadwal serah terimanya atau di undangannya lewat via email ataupun WhatsApp. Area sebelah sini jadi future development di cluster XYZ Flow. Pastinya nanti akan dibangun untuk rumah lagi ya, tapi belum tahu pastinya akan ada tipe apa di cluster XYZ Flow itu ya.
Lalu selanjutnya ke klaster Cendana Botanic Breeze, ada tipe X5 di sini. X5 di sini udah lebih siap ya. Kalau dari tampaknya nih udah mulai rapi. Feeling saya tinggal nunggu beberapa saat lagi. Sebentar lagi ya hitungannya, mungkin udah bisa diserah terimain juga karena pintunya aja udah dipasangin teman-teman. Untuk dinding pembatasnya jadi seperti ini ya. Ada yang warna putih dan juga agak hitam. Jadi yang agak hitam itu agak pendek dinding pembatasnya, yang putih itu menjorok ke arah ke jalanan klaster teman-teman. Lalu dilanjut ke klaster XYZ Trail. Banyak juga yang nanyain di area sebelah sini XYZ Trail akan dijadiin apa. Kelihatannya di sebelah sini lagi diperkuat ya, dengan dinding beton gitu teman-teman. Jadi mungkin di sebelah situ bukan dijadiin taman ya, melainkan penguatan struktur aja di bagian lahan dari klaster XYZ Trail. Sedangkan area sini masih ada beberapa area yang masih belum rapi. Tapi infonya sebelah sini tuh udah mulai diserah terimain juga. Ada beberapa unit yang udah serah terima, ada juga yang belum di area XYZ Trail sebelah sini. Dan teman-teman yang nanya area ini apa, untuk informasi area ini adalah STP ya. Jadi yang biru-biru itu dulunya kayak tabung-tabung tangki gede gitu, terus ditanam di situ untuk STP ya. Dan sebelah sini masuk ke areanya XYZ Charm. XYZ Charm juga udah mulai rapi ya. Puing-puingnya udah makin hilang nih, udah dibersihin. Mungkin tinggal nunggu waktu aja beberapa saat sampai akhirnya nanti jalanannya diaspal dan juga udah mulai serah terima dalam kondisi yang baik. Dan kalau teman-teman nanya harga tiap unitnya kok bisa beda-beda walaupun tipenya sama, itu bisa pengaruh dari periode pembeliannya ya. Biasanya kalau grand launching, sama-sama grand launching tapi harga beda, biasanya pengaruhnya dari luasan tanah, terus menghadapnya kemana unitnya, lalu nomor unitnya itu pengaruh juga. Jadi contoh nih, misalnya sama-sama tipe Y3 beli di grand launching sama nih, yang satu harganya 600 atau harganya 500 ya, 500, yang satu 520. Itu pengaruh dari luasan tanah, biasanya ada yang kelebihan di area belakang ataupun samping. Dan juga biasanya luas tanahnya sama. Lihat juga apakah posisinya tusuk sate atau rumahnya ngadap ke barat tuh, biasanya harganya lebih rendah. Kalau yang lebih mahal biasanya hadap timur, utara ataupun selatan. Terus nomor rumah nih, biasanya kalau angkanya bagus, angka 8 atau ada angka 9, terus nomor cantik, biasanya ada perbedaan juga di harganya teman-teman. Jadi seperti itu untuk masalah harga yang beda-beda dari tiap unit. Apalagi periode pembeliannya beda, yang satu belinya di grand launching, yang satu belinya di saat tahap 3 udah launching ya, itu pasti beda harganya. Di sini area yang menghubungkan antara XYZ Trail dan Charm udah dirapihin juga, mungkin bakal ada penghijauan ya area itu. Kita muter balik, ini Cendana Botanic Breeze tipe 1, 2, dan 3-nya yang ada di sini udah rapi semua ya. Jadi udah nggak ada lagi kelihatannya yang masih pembangunan. Dan saya mau unjukin teman-teman, dari distrik Park Botanik ini sangat dekat kalau mau ke jalan Boulevardnya Pak Serpong lewat sini. Jadi teman-teman ngikutin jalan diklat Pemda ini, nanti langsung masuk ke jalan Waterfront Drive yang ada di dekat XYZ Flow ini.
Nah, sebelah kanan ini infonya lahannya Pak Serpong juga, nanti mungkin akan ada pembangunan unit lagi di area situ. Dan ke kiri ini jalan Waterfront Drive. Ini infonya bakal dibuka juga akses keluar masuk. Jadi ini saya sebutnya akses kedua untuk masuk dan keluar di Pak Serpong ya, di jalan Waterfront Drive. Lalu menyusuri jalanan ini teman-teman, bisa ketemu jalan Boulevard Pak Serpong. Yang ke kanan masih belum terhubung, kita tengok ke kiri. Di sini yang di awal video tadi yang saya jelasin, ada area danau dan juga ada lahan yang lagi dirapi-rapihin nih. Lalu kita akan mengarah ke Lentera National School Pak Serpong yang lagi dibangun. Sambil lihat sedikit nih area yang udah diserah terimain. Oh iya, di sebelah sini STP yang berada di District Park Avenue. STP untuk area Citizen Park ya. Di sini juga ada lahan yang belum dibebasin, masih ada pemukiman yang kemungkinan kedepannya akan dibebasin ya. Tapi entah kapan nih, mungkin belum deal harganya. Ini klaster Citizen Park. Main gate-nya juga masih belum bisa difungsionalkan. Dan lahan yang masih menghijau ini atau yang lahan masih terbuka akan dibangun tipe X5. Udah dipasarkan juga, sisa 60 unit aja. Harga cashnya di sekitar 890 juta ya, dengan lebar 5 kali panjangnya 11,5. Lalu di depan sana teman-teman, ada sekolah Lentera National School. Dan jalanan boulevardnya juga udah mulai rindang pepohonan ya. Nah, untuk progresnya sendiri seperti ini. Udah ke tahap pengecoran lantai 2, bahkan udah pengecoran struktur tiang-tiang lantai 2-nya nih. Target bakal dibuka di bulan Juli 2026 ini. Kita pantau terus aja pembangunannya karena udah banyak juga dari warga yang ngedaftarin anaknya untuk sekolah di sekolah ini ya. Karena dalam area Pak Serpong pasti nggak worry ya nyari sekolah jauh-jauh di luar area Pak Serpong. Dan kita akan menuju ke klaster Crash Park tipe Black Slate yang berada di sekitaran Cendana Crash ya. Nah, untuk Crash Park sendiri masih terus berlanjut untuk pondasinya ya. Masih terus ditanemin sedikit demi sedikit. Maaf nih salah pencet teman-teman kalau agak pusing lihatnya. Nah, ini ke depan sana masih terus di progres ya, pondasi tiang panjangnya. Dan sebelah kiri ke distrik Park Stream juga masih belum ada progres pembangunan. Lalu area klaster Cendana Drive ini udah banyak yang nempatin juga, kelihatannya kanopinya udah banyak banget dipasang. Untuk Cendana Drive Extension mungkin tinggal nunggu beberapa saat lagi karena kelihatannya udah mulai rapi ya. Dari sisi pengecatan eksterior tinggal nunggu beberapa saat lagi mungkin sampai nantinya diserah terimain ke customer juga. Di sana ada gerbang Citizen Park, kiri Citizen Park West, yang kanan Citizen Park East. Yang lurusan dengan main gate adalah Citizen Park North. Karena masih banyak banget juga kurir yang nyasar ya. Belum adanya tanda atau marka untuk nama-nama jalan atau row-nya.
Jadi bikin tamu bingung ya dan nyasar. Jadi mungkin cukup sekian konten kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Dari detik awal hingga habis udah banyak banget juga. Selama 1 tahun ini subscribernya. Semoga yang belum subscribe bisa bantu klik tombol subscribe-nya. Selamat tahun baru sekali lagi. Sampai jumpa lagi di video part 2. Dadah.